Woi tangkep woi, koruptor sialan. Lagi-lagi, korupsi lagi. Uang rakyat jadi bancakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Korupsi lagi, korupsi lagi. Uang rakyat, dikorupsi lagi. Tikus berdasi yang pada kerakusan. Hei kamu oknum pejabat sialan, kerjanya makan uang rakyat doang. Hei kamu oknum pejabat bajingan, maling uang, modal tanda tangan. Hei kamu oknum pejabat sialan, kerjanya makan uang rakyat doang. Hei kamu oknum pejabat bajingan, maling uang, modal tanda tangan. Hei kamu oknum pejabat sialan, kerjanya makan uang rakyat doang. Hei kamu oknum pejabat bajingan, maling uang, modal tanda tangan. Maling uang, modal tanda tangan. Maling uang, modal tanda tangan. Cair. Di sini Pak, kami sedikit mempertanyakan siapa kira-kira pemangku kebijakan yang menghadapi kami. Apakah kami dihadapkan dengan Pol PP ini baik? Jangan sampai keluhan dari masyarakat ini hampa baik. Perkenalkan kami dari organisasi Projamin. Dalam organisasi Projamin ini tergabung beberapa elemen masyarakat. Di sini Pak, kami akan menyampaikan aspirasi kami. Kenapa kami menyampaikan dalam animasi ini gantung koruptor dan stop eksploitasi keuangan desa. Dalam pandangan kami, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini dalam pengelolaan keuangan desa khususnya banyak keteledoran, bahkan tidak diindahkan oleh pihak pemerintah desa, PMD dan kecamatan. Yang mana dalam telaah kami beberapa kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak Kades dan perangkat desa, menurut pandangan kami itu sangat melanggar dari yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Muba ini terkait surat edaran. Nah, kami di sini meminta kepada pihak Pemkab ini bagaimana keabsahan legalitas dari surat edaran tersebut. Yang kedua, kenapa para kepala desa dan perangkat desa ini tidak mengindahkan terkait surat edaran yang telah disampaikan dan sudah diundangkan ke masyarakat tersebut? Apakah mereka itu tidak ada rasa hormat dan patuh dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku? Kalau memang tidak, itu apa sanksi dari pihak Pemkab apabila mereka, para oknum tersebut, melakukan suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh pihak Pemkab Kabupaten Muba ini? Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Atau jangan-jangan pihak Pemkab ini memang sudah merencanakan niat busuknya untuk bagi-bagi kue dana desa atau keuangan desa. Kenapa hal ini terjadi? Yang kami nilai ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dari ketentuan hukum yang ada. Salah satunya kegiatan bimplek yang ada di Lombok, yang direkomendasikan pihak desa itu mengutus 5 orang, tapi yang berangkat berapa? Sampai 10-15 orang. Sehingga
pengeluaran keuangan desa itu membengkak. Liburan massal pihak Kabupaten Musi Banyuasin ini dengan menggunakan anggaran keuangan negara. Yang kedua, BIMTEK yang ada di Bandung. Kenapa di Bandung itu tidak dapat izin dari pihak bupati, dia masih tetap melaksanakan. Nah ini tidak tegas oleh pihak Pemkab. Jangan Bapak hanya berdiam diri atau memang sudah direncanakan niat busuk tadi kan? Lakukan penegasan, penindakan dari aturan yang telah ditetapkan. Jangan sia-sia Pak, keuangan desa puluhan miliar yang telah terkuras oleh kegiatan BIMTEK yang tak keruan itu. Kami anggap itu ajang liburan massal pihak Kabupaten Banyuasin ini. Benar. Perampokan itu. Yang terakhir yang kami sikapi kegiatan BIMTEK yang di Hotel Haston. Yang sangat lucu sekali, APBDes belum terbentuk, tapi sudah dilaksanakan kegiatan BIMTEK. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan Permendagri yang ada kan, acuan untuk pelaksanaan keuangan desa itu sesuai dengan yang telah tercantum di APBDes. Tetapi APBDes belum dibentuk, mereka sudah melaksanakan kegiatan BIMTEK tersebut. Ini apakah tak jelas-jelas melanggar? Nah ini pihak Pemkab khususnya kepala daerah dan sekda ambil tindakan Pak. Jangan kamu caca dada uai. Ini duit negara Pak yang dipergunakan ini kan. Ada hak masyarakat untuk ngeruan gawe ini. Puluhan miliar Pak yang terserap oleh kegiatan yang dianggap kami tidak bermanfaat. Apa hasil dari BIMTEK itu? Tidak pernah diaplikasikan ke desa. Bahkan di waktu jam kerja kantor-kantor desa masih banyak yang ditutup. Tidak pernah melayan masyarakat itu sesuai dengan waktu kerja. Nah termasuk BIMTEK, BUMDes. BUMDes ini yang mana sebenarnya? BUMDes di Muba ini memang menjadi andalan desa, yang menjadi PAD desa. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk BIMTEK BUMDes ini puluhan miliar, penambahan modal BUMDes puluhan miliar. Seharusnya pihak Pemkab ini kan ngecek lapangan, lakukan kajian usaha mereka BUMDes itu, jangan kucur-kucur. Baik, mungkin kawan-kawan lain yang perlu menyampaikan dalam perihal ini. Sekian, terima kasih. Cara pemerintah untuk menangani, cara pemerintah menyambut kami minta siapa dalam hal ini. Kami pahamlah soal itu. Ya yang penting itu antara satu perwakilan dari mereka menemui kami. Apa kamu pacak ngambil keputusan? Oke. Rekan-rekan, inilah cara pemerintahan Musi Banyuasin menyambut kami, menyambut masyarakat. Kita tetap maju, mati pun rela kita di sini. Berikan darah terakhir untuk masyarakat. Jadi, maju. Kita tempat kita, rumah kita. Maju. Ya, mereka dipilih oleh kita. Kami tidak disampaikan di sini Pak. Dan temukan mati Musi Banyuasin dengan kami. Ya, jangan memati amarah kami. Ya, apa perlu kita bakar ban di sini? Keluar kalian. Ya. Kami sudah memberitahu di sini bahwa kami akan menyampaikan aspirasi. Seharusnya mereka itu sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan apa yang seolah-olah tidak mendengar. Kalau kita menderit sampai menangis di sini, tidak akan mereka tahu. Oh, itu tanggapan dari Bapak.
Mungkin di sana yang lebih penting. Masyarakat yang dirugikan, kades yang diproses ini tidak penting. Itu menurut Bapak. Oke. Para media tolong diliput. Dia yang pemerasan dengan kades tidak penting. Betul. Ya. Kami kasih waktu 5 menit. Apabila dari pihak Bupati Musrawat tidak menurut kami akan bakar ban di sini. Jangan takut rekan-rekan. Benar. Hati pun siap. Siap. Ya. Kami masih tekan. Ya. Jangan jadi perampokan. Dengan berkedok dengan pemerintahan ya. Jabatan jangan disalahgunakan Pak. Kami memilih menjadi bupati itu untuk memimpin, bukan untuk memeras. Kami dihadang-hadangkan oleh kakak-kakak pemimpin ini. Apakah itu penting? Sekarang kita tetap maju kan? Kita maju ke rumah kita. Maju. Kita yang lagi beragama. Maju. Coba turun dulu. Kami Kalau tidak sampai 3 menit lagi. apa yang kami sampaikan di tanggapannya? Mati rela, jangan mati, jangan mati. Kita hari jihad, ya. Kalau tidak mampu memimpin orang di musim yang lebih banyak, yang lebih besar, akan yang lebih cantik lagi. Ya. Jangan memeras kades dengan alasan pintek. Apa kegunaan pintek? Sebagai pemimpin. Wajar. Tolong jawab. Siapa yang bisa menjawab di sini? Layak atau tidak layaknya kami harus dihargai juga masyarakat. Mereka bisa duduk di AC, dingin, dengan gaji yang istimewa. Kami masyarakat yang memilih. Gaji mereka kami yang membayar. Oke Pak, tolong sampaikan yang pasti kami dalam pelanggaran ini apa tindakan dari pihak Pemkab ini untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang dianggap kami itu melanggar dari peraturan yang ada. Yang kedua, kenapa mereka itu bisa terjadi hal itu? Apakah memang ada permainan jahat dari pihak Pemkab untuk melabui atau menyicip kue dana desa atau keuangan desa tersebut? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, saya dari protokol. Mohon maaf sebelumnya karena saya pagi ini baru nerima tembusan surat ini Bapak. Jadi karena kami baru nerima dan hari ini agenda para pejabat Pemda ini sudah padat, terutama di paripurna, karena ada paripurna yang sangat penting, jadi mereka semuanya teragenda di gedung DPR. Jadi hari ini gedung Pemda ini kosong dari pejabat Pak, karena persiapan jam 10 ini ada acara penting. Nah, untuk aspirasi yang bapak-bapak sampaikan ini, kalau kami dari protokol insya Allah akan saya sampaikan ke Bapak Sekda. Berarti tidak mutus Pak. Ya. Turun ke kamu ini tidak mutus. Berjamu percuma we. Ya, karena kami surat ini baru nyampe Pak. Kalau Bapak nerima surat ini, saya nerimanya kemarin, saya sampaikan kemarin. Sebenarnya ini Pak sudah jelas ini Pak. Kami sampaikan terkait tentang BIMTEK dan ini Pak bukan hanya sekedar BIMTEK Pak. Ya. Dalam upaya perampokan dana desa ini Pak, keuangan desa. Jual stiker yang dinamakan pengenalan apa batik Kambo 12 meter. Dipungut berapa? 10 juta. Jual foto Jokowi sama wakil presiden Garuda, dipotong lagi. BIMTEK ini Pak, sebelum ditransfer ke keuangan desa, ke rekening desa, dia udah langsung dipotong Pak. Siapa oknum dalang dalam ini? Kalau Bapak tak baca menjawab ini, tak usah turun Pak. Kalau nak disampai-sampai lagi. Kalaupun izin Bapak, izin. Jadi Bapak, karena kami pun baru menerima surat ini. Kan protokolnya. Iya, protokol. Tegas dari Pemkab.
protokolernya Pak, surat itu H-1 Pak saya terima, baru bisa saya sampaikan. Apakah surat edaran itu cuman cubo-cubo atau main-main? Kalau itu nggak tahu. Nah, kenapa mereka masih tetap melaksanakan kegiatan BIMTEK itu? Yang perlu kami jawaban dari Pemkab. Siap, nanti saya sampaikan Pak. Tindakan dari pihak pemerintah yang itu melanggar aturan itu bagaimana? Apa tindakannya? Ya, nanti saya sampaikan, kami tidak kompeten untuk jawab itu. Oh, berarti rekan-rekan selama ini memang tutup mata dari pihak pemerintah. Kalau kita tidak mengadakan aksi ini, mereka tetap bisu. Betul. Oh, gimana? Dengan siapa kita, Pak? Oh gini Pak, saya Rijal dari Iya. Mohon maaf Pak, saya hanya membantu saja. Ini dari bagian protokol. Dia kan administrasi, ini bupati. Dia hanya menerima surat, nanti akan disampaikan dengan Izin nggak? Saya potong. Izin saya potong dulu, Kak. Kami mengadakan aksi ini kepada bupati ya, bukan kepada protokol ya. Izin ya, dan bukan terhadap kakak ya. Izin nggak? Ya. Kita tahu sama undang-undang aturan kita tahu, Pak. Ya. Nah, kalau untuk menyampaikan boleh, tapi untuk menunjuk kami jangan, Pak. Kami juga dilindungi undang-undang di sini. Ya. yang tadi saya mendampingi ini Pak Sigit ini kasubag dari protokol. Dia akan menerima surat ini dan akan menyampaikan dengan pimpinan karena yang punya teknis yang tahu itu kan hanya OPD yang bersangkutan. Kalau protokol kan administrasi perkantoran. Jadi Oke, siap. Berarti Bapak protokol ini tidak tahu dengan ada surat edaran tidak boleh BIMTEK, ya? Tidak tahu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengadakan surat edaran itu tidak boleh BIMTEK gitu, Pak? Kalau dari pihak dari pemerintahan itu tidak mungkin dari pihak Ke sini, jelaskan dengan kami pertanggungjawaban dari surat edaran itu. Apa tindak tegas dari Pemkab untuk menindaklanjut dari oknum yang melanggar? jangan asal-asalan BIMTEK. Apa keuntungan BIMTEK? Desa mana telah maju dengan mengikuti BIMTEK ini? Desa mana tunjukkan? Kami mau tahu. Hari ini rekan-rekan kita jemur seperti ikan asin. Kita tetap semangat. Yes, semangat. Inilah cara pemerintahan. Bupati mesti masing menyambut kita sebagai masyarakat. Merampok kepala desa, memeras. Dan juga rekan-rekan ketahui, pemerintahan mesti maju jualan. Jualan batik kambo, Yang tidak sesuai dengan jualan foto Jokowi, foto Jokowi sama wakil Jokowi, Garuda Pancasila sebagai lambang negara itu dijual oleh pemerintah. Setuju ada? tidak setuju. 8 Agustus ini hari kemerdekaan. Perlu kami tahu, ya? Nenek moyang kita berjuang mati-matian, ya? Baru kakak-kakak ini pakai sepatu. Harga itu. Bupati turun. Sekali lagi. Ya. Inilah cara pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin menyambut masyarakat ya. Perlu diketahui. Tolong Pak, apa yang kami sampaikan tadi Tolong ditanggapi. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para pihak Polres dan Pol PP yang saya banggakan. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati. Tidak pacak bisa langsung terima terkait masalah jam sekarang jam paripurna DPR. Jadi mohon maaf, maka diwakilkanlah kepada saya asisten 3 untuk terima saudara-saudara, bapak-bapak sekalian terkait tentang aspirasi yang telah disampaikan. Prinsipnya aspirasi yang telah disampaikan, kami juga mengucapkan terima kasih atas informasi yang demikian ini. Tentunya ini akan menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi Pak Bupati yang tentunya nanti
akan melalui proses benar tidaknya, salah tidaknya, ada aparat hukum yang akan melakukan penelitian, yang melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyelidikan. Jadi rekan-rekan sekalian, aspirasi ini ditampung dan tentunya akan ditindaklanjuti dengan insya Allah bersama Bupati dan Ibu lanjut untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan lebih lanjut, dan tentunya kewenangan penuh tersebut ada di pihak APH selaku untuk menyelidiki, untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang ini. Yang jelas pemerintah daerah berterima kasih atas info ini. Ya tentunya barangkali kalau tidak demikian ini tidak begitu mengetahui kami pemerintah daerah ini. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, aku yakin tidak puas, tapi insya Allah apa yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang terjadi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terkait ini Pak, benar tak surat edaran itu dikeluarkan oleh Pemkab Mubain terkait larangan BIMTEK keluar daerah khususnya untuk kades dan perangkat desa tahun 2022? Nah sejauh itu Pak kita tidak bisa. Nah Bapak tidak paham, fisik rumah dewek tidak paham bro. Jadi cak mano hal yang tidak mungkin tidak mengetahui bahwa itu ada suatu pelanggaran. Banyak Pak, bukan hanya sekedar surat edaran itu baik Pak. Termasuk BIMTEK di Palembang di Hotel Haston. APBDes belum terbentuk, telah melakukan BIMTEK. Apa sih upaya dari Bupati, Sekda yang punya wewenang penuh? Kita ini otonomi daerah Pak. Tidak kati campur tangan dari pihak pusat. Kita bisa mengelola rumah tangga dewe. Kalau memang tak kati izin dari Bupati, stop. Siapa melanggar, bila perlu korup, kena melanggar. Seharusnya model itu jangan caca tahu. Model bapak ini tak tahu aku surat edaran itu. Nonsen. Lah ngomong-ngomong, lah berencana nyekjan, nak makan sen dana desa, keuangan desa. Ngapain tak jago Pak berdagang di negara? Nyual stiker, katanya untuk kenal batik kamu 10 juta, dipotong dulu. Harga ditentukan. BIMTEK belum ditransfer ke rekening desa, senela dipotong dulu. Apa kamu dari itu Pak? Cari aturan pemerintah sesuai dengan atau Muba ini punya muat undang-undang dewe. Dia bukan sekelas perda atau perbu, dia membuat undang-undang dewe untuk menandingi dari pemerintah pusat. Sebab kami lucu Pak, sangat lucu sekali. Masa bapak-bapak yang apalagi asisten berapa? Asisten 1 lah bapak ini ke depan Pak, dah tahu gilo. Belum Bupati bapak nulu nyelesaikan masalah. Asisten 3. Pokoknya jenis asisten tuh pengawal Bupati, uang kerja terdepan. Belum Bupati ye nulu nganalisa segala permasalahan. Kak bapak tak tahu, berarti banyak tidur dalam ruangan itu Pak. Jadi rekan-rekan sekalian aku clearkan, itu kewenangan bukan asisten 3 untuk di PMD itu adalah asisten 1. Jadi jangan salah persepsi. Jadi itu adalah kewenangan dan koordinasi asisten 1, bukan saya asisten 3. Nah jalan-jalan tok ini hasil mereka BIMTEK itu tak KP yang baca diaplikasikan di desa. Buktikan pada kami kalau ada hasilnya BIMTEK itu. Penerapan. Apa? Desa mandiri piagam ini piagam itu. Apa yang baca mandiri makan hidup di dana desa? Mana ada hasil yang menghasil dia dulu? Berapa persen? BIMDes di Mubani enggak. Jadi kami minta kepada pemerintah Kabupaten Mubani, apa yang sebenarnya yang terjadi di PMD di desa? Nah itu tolong buat kami masyarakat puas. Banyak seluruh kegiatan, seluruh program kerja yang ada di Mubani memang untuk masyarakat, bukan untuk Malaysia rakyat. Hei kamu
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman daripada profesional jaringan mitra negara Perwajamin. Pada siang hari ini saya atas nama Kepala Dinas PMD mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan apresiasi, menyampaikan masukan dan saran kepada kami Dinas PMD pada siang hari ini. Ini bersifat positif bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman yang ada di PMD. Untuk perihal pertama berkaitan dengan Bintek, perlu saya jelaskan dengan teman-teman sekalian. Memang di tahun 2022 ada edaran untuk melakukan pemberhentian ataupun penundaan Bintek. Yang namanya edaran itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Tetapi Permendagri 114 2018 yang namanya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa itu boleh. Itu aturan tertingginya. Tapi melihat dari sisi kondisi keuangan itu berkaitan kenapa edaran itu, kenapa masih ada Bintek. Yang kedua berkaitan dengan Bintek belum adanya APBDes. Nah, belum adanya APBDes sekarang perlu kalian ketahui. Saya kembali ke sini lagi, saya meminta koordinasi ke BPKP, berkoordinasi dengan BPKP, kami minta BPKP periksa yang dilakukan ini benar tidak. Makanya ada penghentian kegiatan tersebut oleh saya begitu saya masuk. Sehingga kegiatan Bintek ke Bandung tidak kami lanjutkan, kegiatan Bintek Gaston dievaluasi. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda teman juga tentu nantinya saya sendiri. Makanya udah beberapa desa dilakukan audit oleh BPKP, hari ini juga BPKP akan memaparkan kepada Bupati jam 2 nanti berkaitan dengan hal itu sudah. Nah, kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain, kepada teman-teman sekalian, itu kadang kita tidak tahu. Kami dengan kepala dinas ini